Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literat, kali ini saya akan bercerita tentang pahlawan perintis pendidikan perempuan Jawa Barat, Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika dilahirkan tanggal 4 Desember 1884 di Cicalengka, Jawa Barat. Putri Raden Somanagara dan Ibu Raden Ayu Raja Permas. Setelah ayahnya meninggal dunia, ibunya kembali ke Bandung. Waktu itu, Dewi sudah berusia belasan tahun. Ia pun tinggal bersama ibunya di Bandung. Kegemarannya waktu kecil di Cicalengka tetap melekat dalam jiwanya. Bahkan, ia bercita-cita untuk mendirikan sekolah bagi anak-anak gadis. Niat itu dibicarakan dengan ibunya dan dengan beberapa orang lainnya. Tetapi mereka tidak memberikan sambutan yang positif. Mereka tidak menghalangi niat Dewi, tetapi juga tidak mendorong. Untunglah, Dewi mendapat dorongan dari kakeknya, yaitu R.A.A. Martanegara yang ketika itu menjadi Bupati Bandung. Dorongan yang sama pun diberikan juga oleh Den Hamer, Inspektur Kantor Pengajaran. Dengan bantuan kedua orang itu, pada tanggal 16 Januari 1904 dibukalah sebuah sekolah seperti yang dicita-citakan oleh Dewi Sartika. Sahabat literat, sekolah itu diberi nama Sekolah Istri. Mata pelajaran yang diberikan ialah dasar-dasar berhitung, menulis, dan membaca, serta pelajaran agama. Cita-cita Dewi Sartika dapat diketahui dari karangannya yang berjudul Wanita Bumi Putra. Ia mengemukakan bahwa pendidikan itu sangat penting untuk mendapatkan kekuatan dan kesehatan anak-anak, baik secara jasmani maupun rohani, yang dalam bahasa Sunda disebut cager bager. Dalam tahun 1908, waktu Dewi Sartika mencapai usia 22 tahun, ia menikah dengan Raden Kanduran Aga Suryawinata yang juga seorang guru. Suami istri itu berjuang bersama-sama untuk memajukan pendidikan bagi kaum wanita. Dalam tahun 1910, sekolah istri berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Mata pelajarannya pun bertambah pula. Ada memasak, menyetrika, mencuci, dan membatik dimasukkan ke dalam kurikulum. Dengan bertambahnya mata pelajaran, maka biaya sekolah pun meningkat pula. Hal itu merupakan keprihatinan baru bagi Dewi dan suaminya. Tetapi syukurlah, pemerintah mengulurkan tangan dengan memberikan subsidi kepada Sekolah Keutamaan Istri. Sekolah itu dibagi atas dua bagian, yakni pada bagian pertama mempergunakan bahasa Sunda sebagai bahasa pengantarnya, dan pada bagian kedua bahasa Belanda dan bahasa Melayu. Pada tanggal 25 Juli 1939, Raden Agah, suami Raden Dewi Sartika, meninggal dunia. Kini Dewi seorang diri, namun ia tidak putus asa. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, keadaan sekolah tersebut menghadapi kesulitan yang besar, terutama karena kota Bandung dilanda kekacauan dengan hadirnya pasukan Inggris dan Belanda. Dewi Sartika terpaksa mengungsi ke Ciparai, kemudian ke Garut. Sekolah yang dibangunnya terpaksa harus ditinggalkan. Dari Garut kemudian ke Ciamis. Situasi bertambah genting. Belanda melancarkan agensi militernya. Dewi Sartika terpaksa mengungsi lebih jauh ke pedalaman, yakni ke Cineam. Bagi wanita yang sudah berusia 63 tahun dan sebagian usahanya digunakan untuk bekerja keras, maka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain terasa berat. Dewi Sartika tampak letih, kesehatannya menurun, dan makanan serba kurang. Obat-obatan sulit didapatkan di tempat pengungsian. Di Cineam, ia jatuh sakit. Ia diangkut ke rumah sakit dan dirawat oleh dokter. Segala pertolongan diberikan untuk menyelamatkan jiwanya. Namun, semua sia-sia. Pukul 9 tanggal 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal dunia. Jenazahnya dikebumikan di Cineam. Makam Dewi Sartika pun dipindahkan dari Cineam ke makam keluarganya di Bandung. Pemerintah Republik Indonesia menghargai jasa-jasa Raden Dewi Sartika. Tanggal 1 Desember 1966, Dewi Sartika dianugerahi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional.
Sahabat literat, demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan tentang Dewi Sartika. Semoga cerita ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.